Paskah kedua yang penuh dengan berkat sudah tiba. Hari ini, mari kita mempelajari firman Tuhan berjudul Paskah kedua. Hari ini adalah tanggal 14 bulan yang kedua dalam kalender suci. Paskah pertama sudah dirayakan pada bulan pertama dalam kalender suci. Setiap hari raya Tuhan dirayakan sekali setahun. Tetapi Tuhan memberi kesempatan untuk merayakan Paskah 2 kali setahun. Di dalam Alkitab tertulis bahwa orang yang tidak bisa merayakan Paskah pada bulan yang pertama karena alasan tertentu diperbolehkan untuk merayakan Paskah pada bulan yang kedua. Mengapa kita merayakan Paskah kedua hari ini? Mari kita menelusuri zaman Musa. 3.500 tahun yang lalu, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberi kesempatan kepada semua orang Mesir dan orang Israel untuk merayakan Paskah. Orang Mesir tidak merayakan hari Paskah, tetapi orang Israel merayakannya dengan kudus menurut kehendak Tuhan. Sebagai akibatnya, Tuhan menimpakan malapetaka yang dahsyat ke atas seluruh orang Mesir. Setiap rumah di Mesir ditimpa malapetaka tersebut, sehingga semua anak sulung dari rumah Mesir dibunuh. Namun, Tuhan sudah memperingatkan orang Israel supaya mereka merayakan Paskah dengan menyembelih anak domba dan memubuhkan darahnya pada kedua tiang pintu dan ambang atas sebagai tanda bukti bahwa mereka merayakan Paskah. Rumah-rumah orang Israel yang telah melakukan perintah itu tidak ditimpa bencana apapun, tetapi orang Mesir yang meremehkan Paskah ditimpa malapetaka yang dahsyat. Tidak seorang pun dari mereka dapat menghindari malapetaka itu. Tuhan mengizinkan kita mengambil pelajaran dari sejarah ini. Tuhan sudah menyelamatkan umat-Nya yang merayakan Paskah dari malapetaka yang menimpa Mesir 3.500 tahun yang lalu. Pada zaman ini juga, Tuhan memberikan kita Paskah sebagai tanda untuk menyelamatkan kita dari malapetaka. Bukan hanya itu saja, Yesus Kristus sudah menambahkan berkat-berkat lain di dalam hari Paskah. Umat manusia tidak bisa hidup untuk selama-lamanya. Kita sudah berbuat dosa di sorga dan diusir ke bumi ini. Itulah alasan kita tidak bisa hidup selamanya. Tuhan sudah mendirikan sebuah peraturan untuk menghapuskan semua dosa yang telah kita perbuat di sorga yang menyebabkan kita mati. Peraturan itu adalah Paskah yang sedang kita rayakan ini. Melalui Paskah, Tuhan memberikan kita banyak berkat sehingga kita bisa menerima pengampunan dosa dan bisa hidup untuk selama-lamanya di sorga bersama Tuhan. Bukan hanya itu saja. Kita bisa memperoleh daging dan darah Tuhan yang abadi dan berharga. Karena itu, kita bisa menjadi putra dan putri Tuhan. Janji yang sangat berharga ini terkandung dalam Paskah yang kita rayakan saat ini. Oleh karena janji-janji yang agung ini terkandung di dalam Paskah. Tuhan memberi kepada orang yang tidak merayakan Paskah pada bulan yang pertama disebabkan oleh keadaan yang tidak bisa dihindari sebuah kesempatan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Tetapi ada peraturan dalam Perjanjian Lama bahwa orang yang tidak merayakan Paskah, bahkan Paskah pada bulan kedua, harus dilenyapkan dari antara umat Tuhan. Peraturan ini tidak ditetapkan oleh manusia, tetapi oleh Tuhan di dalam Alkitab. Ini adalah kebenaran dasar untuk keselamatan kita. Melalui Paskah ini, Tuhan menjadikan kita anak-anak-Nya, memberikan kita hidup yang kekal, dan mengampuni semua dosa yang telah kita perbuat di sorga, dan menaruh materainya pada dahi kita supaya kita bisa diluputkan dari malapetaka terakhir. Inilah janji Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Mari kita menegaskan bahwa janji-janji ini terkandung dalam Paskah melalui Alkitab hari ini.
Pertama, mari kita mencari tahu makna dari hari Paskah kedua melalui bilangan pasal 9. Pasal 9 ayat 1 kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada waktunya adalah pada tanggal 14 bulan pertama dalam kalender suci. Dalam kalender Masehi hari itu jatuh pada bulan Maret atau April. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Pada hari yang ke-14 bulan ini pada waktu senja, haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya, haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu di waktu senja di padang gurun Sinai. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga. Lalu berkata kepadanya, "Sungguh pun kami najis oleh karena mayat, dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan?" Lalu jawab Musa kepada mereka, "Tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya. Beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Di dalam bilangan pasal 9 ini, Musa bertanya kepada Tuhan, ada yang tidak bisa merayakan Paskah pada bulan pertama karena keadaan yang tidak bisa dihindari, apa yang harus mereka lakukan? Tuhan telah memberi mereka jawaban. Tuhan memberi 1 bulan bagi mereka yang tidak bisa merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan yang pertama. Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan yang kedua. Kita harus merayakan Paskah seperti yang telah diberikan oleh Bapa dan Ibu kepada kita, supaya kita tidak kehilangan kewarganegaraan kita sebagai umat surgawi. Tuhan berkata bahwa orang yang tidak merayakannya akan dilenyapkan dari antara umatnya. Itu maksudnya mereka tidak akan mendapat bagian dalam Tuhan. Dulunya, kita tidak bisa mempunyai harapan apapun akan keselamatan dan kerajaan sorga. Tetapi Tuhan memimpin semua jiwa kita dari neraka ke kerajaan sorga melalui Paskah yang kudus ini. Sekali lagi, kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya ini. Mari kita baca firman perjanjian Tuhan di dalam Keluaran pasal 12 ayat 11. Pasal 12 ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Di dalam perjanjian lama, domba atau kambing disembelih dan dengan darahnya sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Namun, di dalam perjanjian baru, kita merayakan Paskah dengan roti dan anggur karena Tuhan telah mengubah peraturannya, bukan? Ayat 11 kita baca lagi. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan.
Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Mereka sudah menyembelih anak domba Paskah dan membubuhkan darahnya pada tiang pintu dan ambang atas. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagi kamu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Di sini, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa janjinya akan terus berlaku dengan syarat kita merayakan Paskah. Beginilah cara orang Israel merayakan Paskah dalam Perjanjian Lama. Mari kita lihat bagaimana kita merayakan Paskah di zaman Perjanjian Baru. Injil Matius pasal 26. Pasal 26 ayat 17 kita baca. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Paskah namanya berarti bahwa malapetaka melewati kita. Nama hari raya Paskah berarti bahwa ada sesuatu yang lewat. Itu adalah malapetaka melewati kita. Ayat 18. Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Mari kita baca ayat 26 untuk melihat bagaimana Yesus merayakan Paskah bersama muridnya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Cawan ini berisi anggur Paskah. Sebab anggur Paskah inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Yesus mengambil roti Paskah dan berkata, "Ini adalah tubuhku." Dan mengambil anggur Paskah dan berkata, "Ini adalah darahku." Dia mengajarkan kita bahwa ini adalah perjanjian baru. Mari kita lihat adegan ini sekali lagi dalam Injil Lukas pasal 22. Pasal 22 ayat 7 kita baca. "Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, 'Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan.' Kata mereka kepadanya, 'Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?' Jawabnya, 'Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap, disitulah kamu akan mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Ada alasan mengapa Yesus sangat rindu makan Paskah. Tanpa Paskah, tidak ada cara untuk dia memeteraikan anak-anaknya yang terkasih. Ketika kita mewarisi daging dan darah Tuhan yang kudus dan berharga, kita bisa diakui sebagai putra dan putri Tuhan. Hanya melalui Paskah, Yesus telah menjanjikan semua hal ini kepada kita. Oleh karena itu, dia berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah." Mari kita baca ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Tentang roti Paskah, Yesus mengatakan bahwa itu adalah dagingnya yang dia berikan kepada kita. "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku."
Demikian juga dibuatnya dengan cawan berisi anggur Paskah. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku." Roti Paskah adalah daging Yesus Kristus, dan anggur Paskah adalah darahnya yang berharga. Kita telah turun ke bumi ini karena kita berdosa di sorga. Namun, Tuhan telah memberikan kita dagingnya yang kudus dan darahnya yang berharga melalui pengorbanannya. Lebih jauh lagi, Yesus membuat kita menyadari bahwa ini adalah perjanjian baru. Jika kita tidak menerima daging dan darah Kristus yang berharga melalui pengorbanannya, kita tidak akan menerima pengampunan dosa dan kembali ke rumah surgawi kita, yaitu kerajaan sorga. Tanpa Paskah, kita tidak bisa memanggil Tuhan Bapa dan Ibu. Paskah yang kita rayakan hari ini adalah upacara di mana Kristus memateraikan dan mengakui kita sebagai anak-anaknya yang berharga di sorga dengan membiarkan kita makan dagingnya dan minum darahnya. Anak-anak harus mewarisi daging dan darah orang tuanya. Melalui kebenaran Paskah Perjanjian Baru, Tuhan menetapkan perjanjian yang berharga bagi kita untuk menjadi putra dan putrinya. Tuhan juga memberi kita hidup yang kekal, pengampunan dosa, dan tanda untuk menghindari malapetaka. Semua janji ini diberikan melalui Paskah. Ketika kita kembali ke tanah air sorgawi kita yang kekal, banyak orang akan datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, Tuhan, kami sudah bernubuat dalam nama-Mu. Kami sudah mengusir setan. Aku sudah percaya kepada Engkau." Tetapi Tuhan akan mengecek hanya satu hal dari dalam mereka. Dia akan memastikan apakah mereka mempunyai daging dan darahnya. Semua orang yang mempunyai daging dan darah Tuhan diakui sebagai anak-anaknya. Mari kita baca firman tentang itu. 2 Korintus pasal 6. Kita harus bisa menerima semua ajaran ini sebagai perjanjian Tuhan dan mengokohkan iman kita. Mari kita baca 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi apa? Menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Tuhan adalah Bapa dan kita adalah anak laki-laki dan anak perempuannya. Tetapi seorang anak harus mewarisi daging dan darah ayah dan ibunya. Misalnya, jika Anda tidak yakin siapakah orang tua Anda bisa melakukan tes DNA dari darah atau bagian lain tubuhmu. Kemudian, Anda bisa mengetahui dengan pasti siapa orang tuamu. Itu karena daging dan darah orang tua diturunkan kepada anak-anak mereka. Melalui prinsip ini, Yesus Kristus membuat perjanjian dengan kita, menyatakan bahwa roti dan anggur Paskah adalah daging dan darahnya, dan memateraikan kita dengan berkat. Siapa saja yang merayakan Paskah adalah anakku. Di dalam Yohanes pasal 6, Tuhan telah berjanji untuk memberi hidup yang kekal kepada orang yang merayakan Paskah. Yohanes pasal 6 ayat 53 kita baca. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu." Anak manusia adalah Yesus. Bagaimana kita bisa makan daging Yesus dan minum darahnya? Bukankah Yesus mengizinkan kita untuk makan dagingnya dan minum darahnya melalui Paskah Perjanjian Baru yang telah kita baca sebelumnya di Injil Matius dan Lukas? Di ayat 54, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal." Orang yang makan roti dan minum anggur Paskah yang melambangkan daging dan darah Yesus mempunyai apa? Mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia.
Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia hidup berapa lama, hidup selama-lamanya. Orang seperti inilah yang layak untuk masuk ke sorga. Di sorga tidak ada maut. Hari ini, Hari Raya Paskah bukan hanya sebuah perayaan, melainkan janji yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudari, semua uang kertas adalah potongan kertas, entah itu uang $10 atau cek $1.000 atau bahkan cek $10.000. Namun, apa yang terjadi pada secari kertas karena perbedaan angka yang tertulis di atasnya, harganya berubah. Bukankah begitu? Suatu kertas menjadi $1.000 dan suatu kertas lain menjadi $10.000. Jika angka 10 tertulis pada uang kertas, Anda bisa membeli barang senilai $10.000 meskipun hanya selembar kertas. Itulah janji dalam undang-undang. Bukan kertas yang memiliki nilai, tetapi apa yang memberi nilai padanya. Janji yang terkandung dalamnya bernilai. Jika perang pecah atau sesuatu yang tidak terduga terjadi, dan uang kertas tidak lagi dapat memenuhi janji yang melekat padanya, semua uang yang kita miliki hanya akan menjadi potongan-potongan kertas sejak saat itu. Uang yang Anda miliki hanya bisa mempertahankan nilainya selama janji yang kita miliki untuk itu masih berlaku, bukan? Sepotong roti dan cawan anggur yang kita makan dan minum hari ini mengandung janji-janji Tuhan. Upacara pembasuhan kaki memegang janji Tuhan juga. Meskipun seputung roti itu bukan sekedar roti biasa karena mengandung perjanjian. Itu adalah roti kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan, dan itu adalah tubuh Kristus yang kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Meskipun itu terlihat seperti secangkir anggur, itu adalah anggur perjanjian yang berisi janji Tuhan. Oleh karena itu, apakah yang kita miliki ketika kita makan daging anak manusia dan minum darahnya? Yesus berkata, "Kamu mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan kamu pada akhir zaman." Paskah yang kita rayakan hari ini adalah hari yang memiliki perjanjian yang berharga ini. Kalau begitu, apakah semua gereja di dunia merayakan Paskah ini? Tidak. Kenapa? Kenapa mereka tidak merayakannya? Siapakah satu-satunya yang bisa membawa Paskah di zaman ini? Tanpa Tuhan, tidak seorang pun bisa membawa Paskah. Itu sudah direncanakan oleh Tuhan. Tuhan telah menyembunyikan kebenaran Paskah Perjanjian Baru selama 1600 tahun supaya kita bisa mengenali Tuhan ketika Dia datang ke bumi ini pada akhir zaman. Tuhan berkata, "Ketika aku menyatakan kebenaran Paskah Perjanjian Baru kepadamu di bumi ini, kamu harus tahu bahwa akulah Dia." Demikianlah apa yang dijanjikan Tuhan dalam Alkitab. Mari kita pastikan hal ini melalui Yesaya pasal 25. Pasal 25 ayat 6 kita baca. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Ayat 7. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang selubungkan kepada segala suku bangsa dan tuduh yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan menyediakan apa? Maut untuk seterusnya. Tuhan berjanji untuk mengadakan perjamuan untuk menyediakan maut. Menyediakan maut untuk seterusnya berarti memberikan hidup yang kekal. Itu berarti tidak akan mati, tetapi hidup untuk selamanya. Dengan apakah Dia menyediakan maut? Dengan anggur yang tua benar. Dalam seluruh Alkitab, melalui perjanjian apakah Tuhan menjanjikan hidup yang kekal dengan anggur? Hari raya apakah itu?
Pada hari Paskah ini, Tuhan sudah berjanji kepada kita dengan berkata, jika kamu makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu akan mempunyai hidup yang kekal di dalam dirimu. Tuhan berkata, ketika aku datang dan melakukan semua ini, ketahuilah bahwa aku adalah Tuhan. Mari kita baca ayat 8. Ia akan mendatangkan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapus air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, siapakah dia yang meniadakan maut dengan anggur tua? Siapakah dia yang mengadakan perjamuan kehidupan dengan Paskah, kebenaran hidup? Sesungguhnya, inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Saudara-saudari, ada banyak gereja di dunia tetapi mereka tidak merayakan Paskah. Walaupun Tuhan sudah menuliskannya di dalam Alkitab, mereka tidak merayakannya. Yesus berkata bahwa Dia sangat ingin merayakan Paskah. Rasul Petrus, Rasul Yohanes, murid-murid yang lain, dan orang-orang kudus dari gereja awal, semuanya merayakan Paskah. Tetapi, gereja-gereja saat ini di dunia tidak merayakannya. Hal ini sungguh mengherankan. Apa yang akan Tuhan lakukan kepada orang yang tidak merayakan Paskah? Mari kita baca Ibrani pasal 10. Pasal 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka kita tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang berdurhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, yaitu hukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Apakah darah tersebut? Itu adalah anggur Paskah perjanjian baru. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Tuhan sudah berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Di dalam Matius, dia memberi anggur Paskah dengan berkata, inilah darah perjanjian. Alkitab dan para nabi berkata bahwa mereka yang menajiskan darah itu akan dihukum oleh Tuhan. Hari ini, saat ini, Paskah kedua dirayakan di Sion kita di seluruh dunia. Terakhir, mari kita lihat satu firman lagi, 2 Tesalonika pasal 1. Gereja Tuhan sedang merayakan Paskah karena Tuhan telah datang dan memulihkannya. Pasal 1 ayat 7 kita baca. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Kapankah Tuhan akan muncul dalam api yang menyala-nyala? Pada waktu penghakiman terakhir. Pada waktu itu ia mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak menaati Injil Yesus, Tuhan kita. Sekarang, ada kita yang merayakan Paskah dan ada yang tidak merayakannya di dunia. Sama seperti 3.500 tahun yang lalu, ketika orang Israel merayakan Paskah dan orang Mesir tidak merayakannya. Tuhan menghukum semua orang yang tidak merayakan Paskah dengan menimpakan malapetaka kepada mereka. Dan dia melindungi keluarga Israel yang merayakannya, bahkan binatang dan segala sesuatu di dalam rumah tangga mereka. Tidak lama lagi penghakiman Tuhan akan datang atas bumi ini. Ini telah dinubuatkan Alkitab. Ketika ini terjadi, Paskah akan menjadi satu-satunya tanda untuk melepaskan diri dari malapetaka
bukti hidup bahwa kita adalah umat Tuhan. Itu akan menjadi janji Tuhan yang sangat berharga yang membawa kita ke kerajaan sorga dan keselamatan yang kekal. Hari ini, mari kita percaya hal ini dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mengambil roti dan anggur, tolong jangan hanya berpikir, aku hanya makan sepotong roti dan minum secangkir anggur. Sebaliknya, ingatlah bahwa kita menerima segala macam berkat saat kita menjalankan perjanjian Tuhan, seperti berkat pengampunan dosa dan hidup yang kekal, dan dilindungi dari malapetaka. Berharap semua anggota keluarga Sion akan menerima karunia berlimpah dari Tuhan melalui Paskah. Saya mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih.